Kembali lagi bersama saya Akhir kami satu bukan 01. Jadi kali ini kita akan mari selection titel itu TBN yang orang yang perempuan tu lah. Tanpa buang masa, mari kita masuk dalam videonya. Tulis TBN. Okey. Hang diam. Pikir rendang yang cepat yang tak ada masalah. Itu. Kau. Aku dah tahu dah sifat kau macam ni. Oh yes, sekejap. Tahu ni lah. Boleh? Saya nak ambil ini dulu guys. Oi, keluarlah internet. Kau mentang-mentang aku dah download. Okay, dah 35 dah. 36. Tak nak. Pas pun. Tapi beli kita. Guys, nak beli kita mumpung 1 jam ni. Bolehlah untuk korang. Bismillah. Okey. Dah masuk, jom. Bikin rendang yang gampang, cepat, dan juga hemat di tanggal tua. Pertama kita siapkan kelapa dulu, lalu dibersihkan dan dipotong-potong. Siapa kelapa dibersihkan? Kalau dibersihkan kan, kalau letak air, kenapa letak kuali? Bang, kak. Diparut ya, lalu disangrai sampai kecoklatan kayak gini, kemudian dihaluskan. Udah gitu aku mau marah dagingnya dibaling-balingkan. Itu makanan, bukan orang. bukin dagingnya pakai tepung kanji kayak gini biar hemat karena tanggal tua. Kalau biar hemat waktu tanggal tua. Memang dagingnya sudah lama tua, bukan kakak. Bodoh. Selama 15 menit, kemudian aku bikin sambelnya. Aku rebus bawang ungu, bawang putih, cabai hijau, dan juga tomat. Kalau udah setengah halus kayak gini, dikasih garam penyedap dan juga daun jeruk purut, lalu dimasak sampai matang. Dagingnya tadi dipotong-potong lalu disiram pakai minyak panas kayak gini. Kemudian tumis daun pandan, daun jeruk purut, dan juga daun kunyit, lalu masukin bumbunya dan juga dagingnya dan juga. Ya Allah, kenapa dia harus sorang? Pering kepala kedua. Santan, kelapa sangrai, bunga lawang, kapulaga, cengkeh, dan juga kayu manis dimasak sampai menyusut. Enak sedap enak telur, enak penan, enak enak, emang enak, rasanya memang sedap. Tengok tapi nak buat ni terlalu lama, bodoh. Kayak gini ya, dan Indo jadi rendang ala tanggal tua. Selamat mencoba. Bikin setiap hari karena lagi buka usaha, jadi aku dapat job buat parut-parutin bahan yang segede ini. Karena buat jualan, jadi aku harus kasih kualitas yang bagus buat konsumen aku. Walau harganya murah, tapi aku jamin semua konsumen pasti bakal balik lagi dan beli lagi. Detail-detail kecil yang aku lakuin ini juga mempengaruhi rasa saat makanannya jadi. Yang aku bikin kali ini juga cemilannya bisa Kalau ada telur macam ni, tapi kalau ada telur macam ni, dipisah-pisahkan fake ni, dia pasti letak balik kat tempat lebih besar ni, atau campur balik kat telur putih tu, fake ni. Makan sama anak-anak ya. Tahap pertama di sini aku udah siapin kuning telur yang udah aku pisahin sama putihnya. Terus si kuning telur ini bakal aku pecahin dan aku pindahin. Kan. Kau tu lah kata. Kalau dah macam ni, kuning telur ni pasti dipindahkan lebih besar atau dicampurkan putih tu. Aku dah agak ke dalam aku dah tahu dah sifat kau macam ni, kak. Kau jangan kebodoh ke? Tempat yang lebih besar kayak gini. Tambahkan 1 butir kuning telur lagi dan total semua kuning telur ada 7 butir ya. Kemudian di mixer sampai telurnya memutih seperti ini. Lanjut buat menteganya bakal aku gosok-gosok pakai saringan kayak gini. Setelah agak penuh di saringan, sekarang aku bakal lelehkan menteganya. Cara mencairkannya nggak perlu dimasak, tapi bakal aku simpen di atas mangkok sugar baby dan aku masukin ke dalam air fryer. Buat mangkok sugar baby ini freezer safe dan oven safe ya, hingga suhu 220 derajat Celcius.
Celcius. Nah sekarang sambil nunggu menteganya cair, aku bakal tuang putih telur sebanyak 7 butir dan juga gula pasir sebanyak 4 sendok makan aja. Kemudian di mixer sampai putih telurnya kaku seperti ini. Kalau udah kita campurkan setengahnya ke dalam kuning telur, terus tinggal Ya Allah, kenapa tak dari tadi, Kak? Kau dah pisah-pisahkan wak penat. Itu kenapa dari tadi tak campur je dengan kuning telurnya? Aduh. aduk-aduk sampai merata. Setelah diaduk merata, kita campurkan lagi ke dalam putih telur ya guys. Ya Allah ya Robbi. Pening kepala aku. Kenapa kau dari tadi tak letak semua je? Aduk perlahan. Kalau udah jadi sekarang, aku bakal angkat dulu margarinnya dan aku bakal dinginkan. Setelah margarinnya dingin, sekarang tinggal kita tuang ke setengah adonan tadi. Kenapa kau kata itu setengah itu dah nak habis dah benda air tu tau. Adonan tu kau letak je lah semua, tak payah pakai sudu. Kalau kau kata setengah, kenapa tinggal sikit? Lalu kita aduk-aduk lagi. Setelah ini tinggal kita masukin lagi ke bahan adonan putih Tak campur. Dari tadi tak pernah campur. Dari tadi tak masukkan semua. Pening kepala aku tu. dan kuning telur. Lalu kita satuin lagi ya. Lanjut aku tuang sedikit demi Ya sedikit. Allah. Kak, kalau kau nak tuang demi sedikit, kau langsung tuang je lah. Tak payahlah pakai itu. Kalau kau nak tuang demi sikit, kau pakailah sudu. Biar senang. Aduh, pening lah kakak ni. Otak je bijak. Tapi masaknya tak susah. Aduk semua bahannya sampai merata. Kalau lanjut Otak je bijak. Tapi masaknya buat cuci. Wah, kebanyakan cuci pinggan kau jadi orang. sedikit 14 sendok makan. Kalau udah jadi sekarang, aku bakal angkat dulu margarinnya dan aku bakal dinginkan. Setelah margarinnya dingin, sekarang tinggal kita tuang ke setengah adonan tadi. Lalu kita aduk-aduk lagi. Setelah ini tinggal kita masukin lagi ke bahan adonan putih dan kuning telur. Lalu kita satuin lagi ya. Lanjut aku tuang sedikit demi sedikit 14 sendok makan tepung terigu yang udah aku campurin pakai baking powder. Terus aku aduk-aduk semua bahannya sampai merata. Kalau sudah merata, aku pisahin ke dalam 4 mangkok dan kita kasih pewarna makanan. Untuk pewarna makanannya aku pakai warna biru, warna merah dan juga warna hijau. Yuk sekarang tinggal kita aduk-aduk semua bahannya sampai warnanya tercampur ya. Kalau sudah tercampur tinggal kita tuang di atas loyang. Ini dituangnya secara bertahap, sedikit demi sedikit ya. Lanjut yuk, kalau udah dituang tinggal diukir-ukir aja kayak gini. Kan betul. Demi sedikit ya. Kalau tuang demi sedikit ya. Kenapa tak tuang semua? Patukan campur. Patukan digosok-gosok biar campur semua. Pening lah. Dan ini hasil yang udah di oven guys. Ternyata hasilnya itu agak keras gitu karena mungkin adonannya dikasih pewarna makanan. Sekarang aku mau bikin adonan yang tadi tapi tanpa dikasih pewarna makanan ya. Oven dalam suhu 175 derajat Celcius selama 45 menit. Dan hasilnya beneran cantik banget. Sekarang tinggal kita tuang selai coklat di atasnya dan juga taburan keju yang sebelumnya udah kita parut-parut. By the way, buat adonan yang gagal tadi pakai pewarna itu karena konsumen aku request buat dijadiin warna gitu guys. Tapi jadinya aku bikinin aja bolu gulung yang original dan ini rasanya beneran enak banget, super duper empuk juga loh guys. Buat mangkoknya aku tadi pakai mangkok dari Sugar Baby. Lain kali tu fikir dulu. Ni betul ke tak? Kau main buat je. Lepas tu kau main cakap. Buat penat je orang tu ikut kau. Baby, ini 100% bahannya FDA Food Grade Silicone, aman bebas bahan kimia dan standar keamanannya internasional. Iklan pula kau jadi orang. Kali ini istrinya papa punya mama dan mamanya lagi sakit. Kali ini istrinya papa. Kali ini istrinya papa punya mama dan mama. Kali ini istrinya papa punya mama lagi sakit. Macam mana tu? Kali ini istri papa punya mama. Maksudnya, kali ini istri papa punya mama lagi sakit. Apa benda lah, tak faham aku. Lagi sakit. Kalau dah letak mangkuk kat tengah, pasal letak kuning telur ni dicampur semua ni. Tengok tak Jadi percaya. mau nggak mau aku harus bikinin menu buat dia. Dengar kabar ini jadi galau banget. Akhirnya aku mutusin buat masak sambil dengerin lagu. Oke langsung kita masak Tengok tu, dah campur dah kuning telurnya tu. aja. Pertama di sini aku Kan?
Bakal tuang putih telur di atas kuning telur yang udah aku pisahin. Terus aku mixer sampai membuih kayak gini di bagian pinggirannya. Udah gitu mangkoknya aku buka. Siap. Kenapa kau tak dari tadi? Wak susah je lah kau ni. Bodoh lah. Hati. Macam hatimu tiba. Kan juga dada ayam filet, terus tinggal aku tusuk-tusuk pakai garpu kayak gini dan aku sebit-sebit pakai pisau. Untuk bentuk sebitannya aku bakal bikin kotak-kotak kecil seperti ini ya. Kalau bentuknya udah lucu tinggal kita masukin aja ke dalam air yang udah aku panasin sebelumnya. Terus aku rebus selama beberapa menit. Karena udah mateng tinggal aku angkat aja dan aku suir-suir kayak gini. Next, setelah ayamnya siap, sekarang bakal aku haluskan bawang putih pakai blenderan. Bangun pagiku Mulai deh, paling males kalau dengerin lagu sambil masak, terus ada iklan kayak gini, bikin kaget jadi masakan juga berantakan kemana-mana. Dan aku baru inget kalau ada aplikasi GoTube gratis tanpa iklan, ada mode pop-up tersedia di GP dan juga Apple. Yuk kita langsung dengerin lagi lagunya. harus ku mengingatmu. Oke guys, sekarang di sini aku bakal potong-potong daun bawang jadi kotak-kotak gitu, terus tinggal aku tumis sama minyak panas kayak gini. Sekarang aku bakal masukin potongan wortel dan juga jagung ke dalam air kaldu ayam tadi. Masukkan juga bawang bombay yang udah kita tumis dan juga ayam yang udah kita suir. Tambahkan secukupnya penyedap rasa, lada bubuk hitam dan juga micin sedikit aja. Oh iya, biar rasanya lengkap aku bakal tuang sedikit gula dan juga cairan tepung maizena. Tambahkan sedikit potongan daun bawang sebagai pelengkap warna biar warnanya ada hijau-hijau gitu. Kalau udah mateng tinggal kita sajikan aja di atas mangkok. Lalu aku tambahkan sedikit daun seledri di atasnya. Dan ini hasilnya. Rasanya beneran enak banget. Cocok dimakan pas. Wah enak ya, tapi belum makan. Baik, tenan. Tahu tak masa tu? Oh sedap ya, tapi bila makan tak sedap betul. Lagi musim hujan kayak gini, buat anak-anak juga boleh. Pas aku preview rasa, ini Spaghetti. Oh. Ya nih, terima kasih nih panaskan. Murah rezeki nih. rasanya oke banget dan bikin lagi. Di sini Rasanya oke, pasti kau rasa sikit pahit. Dikata rasanya oke banget kan. Dikata lah. Sebab dia kata tu, pada rasa tu pahit betul, patut dibuang kat tu sampah. Aku dah tahu dah. Macam ni. sup krimnya aku bikin dua versi ya. Versi pertama aku nggak pakai telur dan versi yang kedua aku pakein telur. Dan ini hasil yang udah dipakein telur rasanya juga sama enaknya. Saya pakai telur rasanya pahit tadi lah. Ni guys, dia pakai telur tu rasanya pahit tadi lah, tambah pahit. Ya, selamat mencoba. Tak nak aku selamat mencoba. Buat aduh kantuk. Buat banyak cuci pinggan kau. Habis saya kau. Dah lah.